Assalamualaikum teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang tanda i'rab. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu i'rab, kemudian macam-macamnya. Oke, sedikit flashback. Jadi apa itu i'rab? I'rab adalah perubahan akhir kalimat disebabkan bedanya amil yang masuk. Baik nanti perubahannya itu secara lafdi, maksudnya lafdi itu tampak, atau takdiron itu maksudnya kira-kira, atau nanti perubahannya hanya secara mahal, secara posisinya saja. Kemudian untuk pembagiannya, kemarin sudah kita bahas bahwa i'rab itu dibagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, nasab, jar, dan juga jazm. Sekarang kita bahas tentang tanda i'rab. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tanda i'rab rafa, itu ada dhamma, alif, wawu, dan nun. Ini nanti ada ketentuannya, dhamma itu menjadi tanda i'rab rafa di kalimat apa. Kemudian nasab, tanda i'rabnya ada fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Hadfun nun itu membuang huruf nun. Untuk jar, tanda i'rabnya ada kasroh, ya, fathah. Sedangkan jazm ada sukun dan hadfu. Hadfu itu membuang huruf, nanti ada huruf ilat atau nun. Sebelum kita membahas tentang tanda-tanda i'rab ini, kita bahas terlebih dahulu bentuk-bentuk kalimat. Jadi kenapa kok kita membahas tentang bentuk-bentuk kalimat? Karena nanti ketentuan kayak semisal dhamma, ketentuan menjadi tanda i'rab rafa itu pada kalimat yang mana lah. Untuk memahami kalimat apa saja yang ditandai dengan tanda i'rab tersebut, kita pahami dulu bentuk-bentuk kalimat. Di sini bentuk kalimat yang akan kita bahas ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Pada intinya, kalimat itu ada 3 bentuk, yaitu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Cuma dari kalimat isim itu ada yang bentuknya mufrad, ada yang bentuk isim tasniyah, ada yang bentuk isim jamak taksir. Oke, kita satu persatu dulu. Dimulai dari bentuk-bentuk kalimat berupa isim mufrad. Jadi apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah kalimat yang menunjukkan makna satu, bukan tasniyah, bukan jamak, bukan asmaul khamsah, dan juga bukan mulhaq tasniyah atau jamak. Jadi kalimat isim itu kan sebelumnya di bab kalam sudah dijelaskan bahwa isim itu kalimat yang memiliki makna. Lah untuk isim mufrad itu kalimat yang menunjukkan makna satu. Kayak contohnya Zaidun, artinya Zaid, nama orang berupa Zaid. Atau rojulun itu artinya satu orang laki-laki. Muslimun, seorang muslim, tapi hanya satu orang. Jadi isim mufrad itu kalimat yang menunjukkan makna satu, bukan tasniyah. Tasniyah itu makna 2. Juga bukan jamak itu makna banyak. Bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang ada 5. Nanti kita bahas. Dan juga bukan mulhaq tasniyah dan jamak. Mulhaq tasniyah dan jamak itu apa? Yaitu suatu kalimat yang mana dia itu nanti hukumnya mengikuti hukum isim tasniyah dan jamak. Akan tetapi dia bukan termasuk isim tasniyah atau jamak. Oke, itu nanti pembahasan mulhaq itu nanti saja. Sekarang isim mufrad. Jadi isim mufrad itu kalimat yang menunjukkan makna satu, sedangkan nanti itu ada jamak taksir. Jamak taksir itu isim yang menunjukkan arti banyak dan telah berubah dari bentuk mufradnya. Nah, ini saling berkesinambungan. Kayak contohnya rijalun. Kalau tadi bentuk mufrad atau bentuk yang menunjukkan makna satu itu berupa lafadz rojulun itu artinya seorang laki-laki. Maka ketika dibikin makna banyak atau makna jamak, maka menjadi rijalun. Nah, ini yang dinamakan jamak taksir. Jadi jamak taksir itu isim yang menunjukkan arti banyak, akan tetapi sudah berubah dari bentuk mufradnya. Mufradnya bentuknya rojulun. Kalau dijamakkan atau dibikin makna banyak, menjadi rijalun. Oke. Kemudian isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna 2 dan menambahkan alif dan nun di akhir kalimatnya ketika dia rofa. Sedangkan menambahkan ya dan nun ketika dia nasab atau jar. Kayak contohnya muslimani, muslimaini. Jadi muslimani ini
Dan apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan makna dua dengan menambah alif dan nun di akhir kalimatnya ketika dia dibaca rofa, dan menambah ya dan nun ketika dia dibaca nasab atau jar. Jadi contohnya kayak muslimani, ini artinya dua orang muslim. Muslimah ini juga artinya dua orang muslim. Bedanya kalau muslimani ini rofa, jadi isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua, di akhir kalimatnya ditambahi alif dan nun. Nah ini alif dan nun ketika dia dibaca rofa. Sedangkan kalau dibaca nasab, dia ditambahi ya dan nun. Muslimah ini. Untuk harokatnya sebelum ya, kalau isim tasniyah itu diharokati fathah dan nunnya diharokati kasroh. Itu ketika dia tasniyah. Lah sebelum bentuk tasniyah seperti ini, mufradnya itu berupa lafadz muslimun. Ini kalau artinya satu orang muslim. Kalau dibikin arti dua, jadi dua orang muslim, maka ketika rofa ditambahi alif dan nun di belakangnya, sedangkan ketika nasab atau jar ditambahi ya dan nun, menjadi muslimani atau muslimaini, artinya dua orang muslim. Kalau yang artinya satu orang muslim, jadi muslimun. Seperti itu. Jadi kalimat isim itu ada yang menunjukkan satu orang, ada yang menunjukkan dua atau lebih. Nah, kalau jamak itu tiga orang atau lebih. Kalau tasniyah menunjukkan makna dua, kalau mufrad artinya makna satu. Kemudian ada bentuk jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak dengan menambah wawu dan nun di akhirnya ketika dia dibaca rofa, menambahkan ya dan nun ketika nasab atau jar. Jadi ini pengen hafalkan, kalau isim tasniyah itu menambahkan alif dan nun, kalau jamak mudzakkar salim menambahkan wawu dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab atau jar, menjadi muslimuna. Kemudian kalau nasab jar menjadi muslimina. Nah, beda. Kalau tasniyah itu sebelum ya dia dibaca fathah, nunnya dibaca kasroh. Itu kalau menunjukkan makna dua, muslimah ini. Sedangkan kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya mimnya itu dibaca kasroh, untuk nunnya dibaca fathah. Kalau jamak muslimina, kalau isim tasniyah muslimah ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah apa itu jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak dengan menambah alif dan tak di akhir kalimatnya. Contohnya kayak muslimatun. Nah, muslimatun artinya beberapa orang muslim. Jadi isim yang menunjukkan makna banyak, akhir kalimatnya ditambahi alif dan ta. Ini dinamakan jamak muannats salim. Mufradnya apa? Mufradnya adalah muslimah. Kayak gini. Kemudian ada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu isim-isim yang ada 5. Nah, isim-isim yang ada 5 itu isinya adalah abun, akhun, hamun, fu, sama du. Lah, tanda rofaknya menggunakan wawu, jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu ketika dia rofa. Kalau ketika nasab dan jar menjadi tandanya itu menggunakan ya, jadi abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Pokoknya isim yang ada 5 ini namanya asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, fu, du. Ada bentuk kalimat berupa fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu. Jadi fi'il mudhari' itu kan fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan disertai zaman mustakbal atau zaman hal. Itu ada di bab kalam, kalian bisa lihat video tentang kalam. Lah, dalam pengi'raban ada istilah fi'lu mudhari'in alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Lah, sesuatu ini apa? Sesuatu yang bertemu fi'il mudhari' di akhirnya itu yang pertama ada nun taukid. Kemudian ada nun jamak inas, ada wawu dhamir, alif tasniyah dan ya muannatsatil mukhatabah.
Lah dampaknya apa? Ini ketika fi'il mudhari' bertemu sesuatu, maka nanti dia pengi'rabannya pun berdampak. Ada yang menjadi mabni. Mabni itu berarti dia tidak memiliki pengi'raban. Maksudnya tidak memiliki pengi'raban itu dia tidak memiliki perubahan di akhir kalimatnya. Oke, yang pertama nun taukid ya. Nun taukid, ketika fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid, di sini nun taukid ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Kalau khafifah itu nun taukid yang ringan, maksudnya dia hanya sukun. Kalau nun taukid sakilah, dia itu di tasydid atau artinya berat. Lah, dampaknya ketika fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid, nanti hukum fi'il mudhari'nya itu menjadi mabni fathah. Contoh, yadribanna. Nah, di sini seharusnya fi'il mudhari' itu baknya ini kan huruf terakhir ya. Baknya yadribu seharusnya kan hukumnya mu'rab atau bisa di-i'rab, bisa dirubah. Akan tetapi karena dia bertemu dengan nun taukid di akhir kalimatnya, maka nanti hukumnya mabni. Jadi harokat baknya, harokat terakhir pada lafadz yadribu itu tidak bisa berubah. Dia akan selalu menjadi fathah ketika bertemu nun taukid. Kemudian ada nun jama'nya dan nun jama'inas. Nah, nun jama'inas ini ketika bertemu dengan fi'il mudhari', nanti fi'il mudhari'nya itu huruf terakhirnya itu tidak bisa di-i'rabi atau hukumnya mabni. Jadi kayak contohnya ini ya, yadribna, baknya ini disukun, dia mabni sukun karena bertemu dengan nun jama'inas. Nah, ketika dia bertemu nun jama'inas ini, seharusnya ba itu bisa diharokati entah itu bu, entah itu ba. Akan tetapi karena dia bertemu dengan nun jama'inas, maka ba-nya ini akan selalu disukun. Jadi huruf terakhir dari fi'il mudhari' ketika dia bertemu dengan nun jama'inas, hukumnya mabni sukun atau selalu sukun. Tidak mu'rab, tidak akan berubah. Itu ketika dia bertemu dengan nun jama'inas. Kemudian ketika bertemu dengan waw dhamir, ketika bertemu alif tasniyah, ketika bertemu ya mu'annasatil mukhatabah, ini nanti hukum pengi'rabannya berbeda. Jadi nanti itu ada yang namanya af'alul khamsah. Nah, ada yang namanya af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw dhamir, alif tasniyah, dan ya mu'annasatil mukhatabah. Lah kenapa kok dibedakan dengan fi'il mudhari' yang lain? Karena nanti hukum pengi'rabannya itu tandanya itu beda. Kalau fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun jama'inas, nun taukid, waw dhamir, alif tasniyah, ya mu'annasatil mukhatabah, nanti hukum i'rabnya itu kalau rafa dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah. Tapi ketika dia berupa af'alul khamsah, maka tanda i'rabnya bukan lagi fathah, bukan lagi dhammah. Nanti ada yang subutin nun atau menggunakan tanda nun, ada yang tandanya hadfun nun. Nah, jadi tanda pengi'rabannya itu berubah ketika dia menjadi af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw dhamir, alif tasniyah, atau ya mu'annasatil mukhatabah. Oke, itu tadi bentuk-bentuk kalimat dalam pengi'raban. Sekarang kita bahas tentang tanda i'rab. Yang pertama, ada tanda i'rab rafa. Jadi tanda i'rab rafa itu ada 4, yaitu dhammah, alif, wawu, dan nun. Jadi rafa itu ketika suatu kalimat dibaca rafa, tandanya itu entah itu dhammah, boleh alif, boleh wawu, boleh nun. Tapi sesuai ketentuan. Ketentuannya seperti apa? Gini, dhammah menjadi tanda rafa itu pada 4 tempat. 4 tempat itu apa aja? Yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu di akhirnya, atau fi'lu mudhari'il ladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu di akhir kalimatnya. Lah, 4 kalimat ini yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'annas salim, dan fi'il mudhari' ini ketika dia dibaca rafa atau ketika dia i'rabnya rafa, dia tandanya menggunakan dhammah. Kayak contoh yang pertama isim mufrad.
Tadi isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Contohnya kayak ja'a Zaidun. Nah, lafaz Zaidun ini adalah contoh isim mufrad. Artinya satu Zaid. Nah, isim mufrad ketika dia dibaca rofa, maka tandanya menggunakan dummah. Nah, Zaidun, akhir kalimatnya ini dia di dummah. Kemudian contoh lagi, ja'a rojulun. Rojulun ini artinya satu orang laki-laki. Dia berarti isim mufrad. Isim mufrad ketika dia dibaca rofa, maka tandanya menggunakan dummah. Jadi i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dummah. Kemudian yang kedua, ada jamak taksir. Jamak taksir tadi adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Kayak contohnya, ja'a rijalun. Nah, rijalun ini huruf akhirnya di dummah karena dia dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dummah. Rijalun ini dia artinya beberapa orang laki-laki. Bentuk mufradnya adalah lafaz rojulun, dirubah menjadi rijalun untuk memberikan arti makna banyak. Lah ketika dia dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dummah. Itu jamak taksir. Kemudian selanjutnya yang menggunakan tanda dummah itu adalah jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim tadi itu isi kalimat yang menunjukkan makna banyak yang akhir kalimatnya ketambahan alif dan ta. Kayak contoh ja'at muslimatun. Nah, muslimatun ini menunjukkan beberapa orang muslim. Akhir kalimatnya ditambahi alif dan juga ta. Nah, ketika dia dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan dummah. Kemudian selanjutnya yang menggunakan tanda dummah adalah fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu di akhir kalimatnya. Fi'lu mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi tidak bertemu dengan nun taukid, tidak bertemu dengan nun jama'in nas, dan juga bukan merupakan af'alul khamsah. Kayak contohnya yakhsha, yakumu. Jadi yakhsha sama yakumu. Dua lafaz ini adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Maka yakumu tanda rofa'nya menggunakan dummah. Jadi huruf terakhirnya di dummah. Kemudian yakhsha. Loh, yakhsha ini mana dummahnya? Kok di akhir kalimatnya tidak ada dummah? Dummahnya hanya dikira-kirakan. Jadi aslinya itu yakhshayu. Tapi karena ya itu nanti ada pengiklalan, dirubah menjadi alif layina, terus kemudian alif layina itu kan dia tidak bisa menerima harokat, maka harokat dummahnya itu dikira-kirakan. Oke, jadi nanti pengen hafalkan tanda rofa itu ada 4, dummah, alif, wawu, nun. Kemudian untuk dummah itu sebagai tanda rofa, dia hanya pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' yang tidak bertemu sesuatu. Kemudian tanda rofa yang selanjutnya adalah alif. Alif menjadi tanda rofa itu bertempat pada satu tempat, yaitu isim tasniyah. Tadi sudah kita bahas bahwa isim tasniyah itu kalimat yang menunjukkan makna dua. Ketambahan alif dan nun di akhir kalimatnya ketika dia dibaca rofa, ketambahan ya dan nun di akhir kalimatnya ketika dia dibaca nasab atau jar. Contoh, ja'a muslimani. Jadi muslimani ini artinya dua orang muslim. Lah muslimani ini mufradnya berupa lafaz muslimun, ketambahan alif dan nun karena dia isim tasniyah. Lah dia dibaca rofa, tanda rofanya itu menggunakan alif. Nah, alif sebelum nun ini dia sebagai tanda rofa. Jadinya ja'a muslimani, artinya telah datang dua orang muslim. Kemudian wawu menjadi tanda rofa pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Kayak contoh jamak mudzakkar salim, contohnya ja'a muslimuna. Tadi jamak mudzakkar salim itu kalimat yang menunjukkan mana banyak, ketambahan wawu dan nun di akhir kalimatnya ketika rofa, ketambahan ya dan nun di akhir kalimatnya ketika nasab atau jar. Dari lafaz ja'a muslimuna dia dibaca rofa, tanda rofanya adalah wawu. Nah, kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim yang ada 5, yaitu abun, akhun, hamun, fu, sama du.
Ketika dia dibaca rofa, tanda rofanya adalah wawu. Jadi abuka, ini wawunya. Wawu ini menjadi tanda rofa. Abuka, hamuka, fuka, akhuka, dumalin. Jadi wawu pada isim-isim ini merupakan tanda rofa. Kemudian selanjutnya adalah tanda rofa selanjutnya adalah nun. Nun menjadi tanda i'rab rofa itu pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il yang ada 5. Fi'il-fi'il yang ada 5 itu apa? Yaitu fi'il-fi'il yang akhir kalimatnya bukan ketambahan ya, bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannasal mukhatabah. Kalau yang ketambahan alif tasniyah kayak contohnya yat ribani, tat ribani. Kemudian yang bertemu dengan wawu jamak yat ribuna, tat ribuna. Yang bertemu ya muannasal mukhatabah tat ribina. Lah, ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya pada maknanya. Jadi domir berupa alif, domir berupa wawu, kemudian ya, ini itu menunjukkan perbedaan arti. Kalau semisal kayak yatribu ini menunjukkan pelakunya satu orang. Berarti sedang memukul satu orang laki-laki. Jadi pelaku dari pekerjaan yatribu itu hanya satu orang. Sedangkan ketika dia bertemu alif tasniyah ini, maka pelaku pekerjaannya itu ada 2 orang. Ketika dia bertemu dengan wawu jamak, maka pelaku pekerjaannya ada banyak, 3 atau lebih. Nah, kemudian tatribina ini apa? Tatribina, yaknya ini menunjukkan pelaku perempuan yang sedang jadi muannasal mukhatabah. Orang yang berbicara itu seorang perempuan. Jadi tatribina itu yang sedang mengucapkan atau yang sedang khitab itu seorang perempuan. Jadi af'alul khamsah itu fi'il yang ada 5. Pada intinya fi'il yang ada 5 ini ketika di fi'il mudhari itu bertemu alif tasniyah, wawu jamak atau ya muannasal mukhatabah. Tanda rofaknya menggunakan apa? Tanda rofaknya menggunakan nun. Jadi nanti hafalkan ya. Hafalkan tanda rofa ada dhamma, alif, wawu, nun. Dhamma sebagai tanda rofa itu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim dan fi'il mudhari'. Sedangkan alif menjadi tanda rofa pada isim tasniyah. Wawu menjadi tanda rofa pada 2 tempat yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Untuk nun menjadi tanda i'rab rofa itu pada af'alul khamsah. Nasab. Jadi i'rab nasab itu dia memiliki 5 tanda yaitu fathah, alif, kasrah, ya dan hadfun nun, membuang nun. Yang pertama kita bahas adalah fathah. Fathah menjadi tanda i'rab nasab pada 3 tempat. 3 tempat ini apa aja? Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'il mudhari' yang bertemu amil nasab dan akhirnya tidak bertemu sesuatu. Jadi yang pertama adalah isim mufrad. Tadi kita sudah bahas ya isim mufrad itu apa. Contohnya kayak ra'aitu zaidan, ra'aitu rajulan. Nah, kalau dia dibaca nasab, tadi tandanya menggunakan dhammah. Kalau dia dibaca ketika dia dibaca rofa, tandanya menggunakan dhammah. Ketika dia nasab, tandanya menggunakan fathah. Jamak taksir juga. Jamak taksir contohnya kayak ra'aitu rijalan. Tadi rijalan ketika dia dibaca rofa, tandanya menggunakan dhammah. Ini contohnya rijalun. Sedangkan ketika dia dibaca nasab, tandanya menggunakan fathah. Kemudian fi'il mudhari'. Nah, contohnya kayak ayyakuma layat riba. Jadi fi'il mudhari' ketika dia bertemu dengan amil nasab atau amil yaitu suatu lafadz yang menjadikan dia dibaca nasab, kayak contohnya an, lan, idan, kai, lamukai dan lam juhud. Itu pokoknya lafadz itu akan membuat fi'il mudhari' itu dia dibaca nasab. Maka tanda nasabnya adalah fathah. Makanya yakuma, mimnya ini kan huruf terakhir. Dia di-i'rab nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Sedangkan kalau dia rofa maka menggunakan dhammah.
Oke, yang selanjutnya adalah alif. Jadi tanda nasab selanjutnya adalah alif. Alif sebagai tanda nasab itu ketika dia pada lafadz yang apa? Yaitu ternyata pada satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Kayak contohnya abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Jadi kalau af'alul khamsah kan tadi pas dia menjadi atau tanda rofa'nya itu menggunakan wawu. Ini perbandingannya. Jadi ketika dia dibaca rofa, tanda rofa'nya menggunakan wawu. Kayak contohnya abuka, hamuka, fuka, akhuka, dumalin. Sedangkan ketika dia dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan alif. Contohnya abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Jadi wawunya itu diganti alif. Karena ketika nasab, dia tanda nasabnya menggunakan alif. Selanjutnya tanda nasabnya berupa kasroh. Nah, kasroh ini menjadi tanda nasab pada jamak muannats salim. Tadi juga udah kita bahas, jamak muannats salim itu kalimat yang menunjukkan makna banyak, akhir kalimatnya ditambahi alif dan ta. Contohnya, ra'aitu muslimatin. Jadi lafadz muslimatin ini ketika dia dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah. Kalau dia dibaca rofa, tanda rofaknya menggunakan dhammah. Kayak contohnya ja'at muslimatun. Kalau semisal nasab, ra'aitu muslimatin. Kayak gitu. Itu yang selanjutnya, tanda nasabnya berupa ya. Ini ada pada dua tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contohnya yang isim tasniyah yang menggunakan tanda ya ketika dia nasab itu kan pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contoh isim tasniyah ra'aitu muslimaini. Contoh mudzakkar salim ra'aitu muslimina. Jadi isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika dia dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan ya. Kalau isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna dua, jadi muslimaini itu artinya dua muslim. Kalau muslimina jamak mudzakkar salim itu kalimat yang menunjukkan makna banyak. Cara membedakannya bagaimana? Gini, kalau dia tasniyah, sebelum ya diharokati fathah, kemudian nunnya diharokati kasroh, itu kalau tasniyah. Sedangkan kalau jamak atau menunjukkan makna banyak, sebelum ya diharokati kasroh dan nunnya diharokati fathah, itu ketika dia jamak. Nah, di sini muslimaini dan muslimina sama-sama dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan ya. Oke. Kemudian yang terakhir, tanda nasab yang terakhir adalah hadfun nun atau membuang nun. Lah hal ini terjadi pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah tadi kalau rafa itu contohnya adalah mana-mana contohnya? Ini. Ketika rafa contohnya itu yatribani, tatribani, yatribuna, tatribuna, tatribina. Rafa'nya menggunakan nun. Jadi huruf terakhirnya itu ditambahin nun. Lah ketika dia dibaca nasab, nunnya dibuang. Jadi pada lafadz yatribani, tatribani, yatribuna, tatribuna, tatribina, nunnya itu dibuang ketika dia dibaca nasab. Contohnya, lai yatriba, nunnya dibuang. Lan tatriba, nunnya juga dibuang. Lai yatribu, aslinya kan lai yatribuna, tapi nunnya dibuang. Lan tatribu, ini nunnya juga dibuang. Lan tatribi, ini ya-nya juga dibuang. Jadi tanda nasabnya itu dengan membuang nun. Oke, jadi tanda nasab itu tadi ada 5. Ada fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Ketentuannya ini nanti kalau misal kalian ingin mengulang bisa diulang videonya. Kemudian ini selanjutnya adalah tanda-tanda i'rab jar atau i'rab khafd. Jadi di sini disebutkan walil khafdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Tanda i'rab khafd atau i'rab jar itu ada 3, yaitu tandanya menggunakan kasroh, ya, dan fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Fil ismil mufradi al munsyarifi wa jam'i taksiril munsyarifi wa jam'il muannatsis salimi. Jadi
Yang pertama kasroh. Kasroh itu menjadi tanda i'rab jar bertempat pada 3 tempat, yaitu isim mufrad yang munsharif. Munsharif itu maksudnya menerima tanwin. Jamak taksir yang munsharif yang menerima jamak taksir yang bisa di tanwin juga. Kemudian juga pada jamak muannats salim. Untuk contohnya yang pertama isim mufrad itu contohnya kayak ini. Marartu bi Zaidin. Nah, Zaidin ini tanda jarnya menggunakan kasroh. Kemudian jamak taksir marartu birrijali wal hunudi. Jadi lafadz rijal ini bisa nanti rijalin. Pokoknya lafadz-lafadz yang bisa ditanwin maka tanda jarnya menggunakan kasroh. Kemudian yang selanjutnya pada jamak muannats salim, contohnya marartu bil muslimati. Lah muslimati ini nanti bisa muslimatin. Nah, oke, kemudian jar yang selanjutnya adalah ya. Di sini wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i. Jadi ya menjadi tanda jar itu pada 3 tempat, yaitu asmaul khamsah yang tadi abun, akhun, hamun, fudu itu. Kemudian juga pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan makna 2 dan pada jamak mudzakkar salim. Jadi ya menjadi tanda jar itu bertempat pada isim asmaul khamsah, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contohnya kayak marartu bi abika wa akhika. Jadi biasanya kan kalau rafa dia abuka, akhuka itu kalau rafa. Kemudian kalau nasab menjadi abaka, akhoka itu kalau nasab. Kalau jar dia tandanya menggunakan ya. Jadi abika, akhika. Kemudian ya menjadi tanda jar itu bertempat pada isim tasniyah. Kayak contohnya marartu bi zaidaini. Marartu bi zaidaini, zaidaini ini dia artinya itu 2 zaid. Ketika dia dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya. Nah, zaidaini ini isim tasniyah, yaitu kalimat yang menunjukkan makna 2. Kemudian pada jamak mudzakkar salim, contohnya marartu bi zaidina. Zaidina ini artinya beberapa zaid. Lah, saya ingatkan lagi, ketika isim tasniyah dibaca jar atau nasab, maka huruf sebelumnya diharokati fathah, untuk nunnya diharokati kasroh. Sedangkan kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya dia diharokati kasroh dan nunnya diharokati fathah. Jar yang selanjutnya adalah fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansharifu. Fathah menjadi tanda i'rab jar itu pada isim yang tidak bisa ditanwin. Jadi nanti ada perbedaan mana isim yang bisa ditanwin dan mana yang tidak. Kalau isim yang bisa ditanwin ketika dia jar, tanda jarnya menggunakan kasroh, sedangkan ketika dia tidak bisa ditanwin, tanda jarnya menggunakan fathah. Kayak contohnya di sini ada contoh marartu bi Ahmada wa Ibrahima. Jadi Ahmada ini tanda jarnya menggunakan fathah, Ibrahima juga menggunakan fathah. Nanti untuk pembahasan isim munsharif dan isim ghairu munsharif atau isim yang bisa ditanwin dan tidak bisa ditanwin di pembahasan selanjutnya. Untuk sekarang cukup pengenalan saja. Kemudian kita bahas juga tanda jazm. Jadi tanda i'rab jazm itu ada walil jazmi alamatani asukun wal hadfu. Tanda jazm itu ada 2, yaitu sukun dan membuang huruf. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i shahihil akhiri. Sukun menjadi tanda jazm itu pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Contohnya lam yatrib. Jadi ba-nya ini disukun ketika dia dibaca jazm. Lam yahib. Ini juga ba-nya ini disukun. Lah, sahih akhir itu bagaimana? Jadi sebelumnya kan kita sudah bahas tentang bina ya. Ada bina sahih, ada bina nakis, misal dan lain sebagainya pada pembahasan shorof. Lah, bina sahih ketika dia jazm, maka tanda jazmnya menggunakan sukun. Kalau semisal selain sahih bagaimana? Maka tandanya menggunakan hadfu. Nah, ini kita bahas. Wa amal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhir wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun.
Hatfu membuang menjadi tanda jazm itu pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu yang binanya itu nakis. Nah, bina nakis itu kan yang huruf akhirnya berupa huruf ilat ya atau wawu. Itu yang dinamakan mu'tal akhir. Dan juga pada af'alil lati raf'a bisabatin nun, pada af'alul khamsah. Berarti af'alul khamsah ketika dia dijazmkan, maka tanda jazmnya menggunakan membuang huruf, membuang nun ketika dia af'alul khamsah. Ketika dia mu'tal akhir atau berupa bina nakis, maka dengan membuang huruf ilatnya itu, wawu atau ya. Oke, kayak contohnya, kita cari contohnya. Oke, contohnya kayak lam yardo. Nah, lam yardo ini asluhunya itu ada ya-nya di akhirnya. Tapi karena contohnya lam yardo ini, lam yardo itu aslinya itu ada ya-nya. Jadi lam yardo ya. Akan tetapi karena dia mu'tal akhir, maka ketika jazm ya-nya itu dibuang. Jadi dia itu mu'tal. Mu'tal itu sama kayak bina nakis, yaitu kalimat yang huruf akhirnya itu berupa huruf ilat. Huruf ilat itu bisa ya atau wawu. Nah, ketika jazm, maka huruf ilatnya dibuang, lam yardo. Contoh lagi, lam yarmi. Nah, yarmi ini seharusnya ada ya-nya, tapi karena dia jazmnya menggunakan hatfu, ya-nya dibuang. Lam yad'u juga aslinya yad'uwa, jadi ada wawunya, wawunya dibuang. Kemudian contoh yang kedua, af'alul khamsah ketika dia dibaca jazm, tanda jazmnya dengan membuang nun. Lam yadriba, asluhunya lam yadribani. Lah nun ini dibuang. Karena nun itu, dia itu hanya sebagai tanda rofa ketika pada af'alul khamsah. Lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Nah, ini nunnya itu dibuang semua. Oke, jadi dalam video kali ini cukup itu saja pembahasannya. Ketika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, atau misal ada masukan agar video selanjutnya lebih memahamkan dan lebih jelas, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.